Terbongkar, ternyata Adel Setiawan yang selama ini koar-koar melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM dan juga ke Bareskrim Polri. Ternyata ia merupakan warga Jakarta, bukan warga Jawa Barat. Hal itu terungkap ketika Adel Setiawan menjadi bintang tamu di salah satu televisi. Dalam wawancara tersebut, Adel Setiawan mengaku jika ia ber-KTP Jakarta. Hanya saja, anaknya bersekolah di Bekasi, Jawa Barat. Waduh. Memang Adel Setiawan ini menjadi sorotan ya akhir-akhir ini karena ia melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Hal itu diungkapkan Adel karena ia merasa program pengiriman anak-anak ke barak militer yang diprogramkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu telah melanggar hak anak. Karena pengiriman anak nakal ke barak militer itu bukanlah solusi untuk memperbaiki karakter anak. Waduh. Nah, akibat ulahnya itu, Adel Setiawan pun dirujak oleh beberapa netizen. Bahkan tidak hanya dihujat, Adel Setiawan rame-rame diusir dari Jawa Barat ya, supaya anaknya dipindahkan saja sekolahnya ke Jakarta. Kalau memang tidak setuju dengan program pengiriman anak nakal ke barak militer. Lalu seperti apakah respon dari netizen terkait pelaporan Adel Setiawan yang melaporkan KDM ke Bareskrim Polri? Kita simak saja sama-sama videonya. Ya, Pak Adel, Anda warga Bekasi. Ya, KTP Bekasi. Kalau KTP Jakarta. KTP Jakarta. Cuman anak saya sekolah di Bekasi, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat, tempat tinggal Anda di Bekasi? Terkodel-kodel kebangetan lu ya. Kebangetan. Kebangetan. Beneran gua kalau ada di depan lu pengen gua cetrok-cetrokin tuh. Jidat lu tuh. Otak lu tuh pengen gua cetrok-cetrokin lu. Miring otak lu beneran. Giran ditanya dulu wawancara pertama tuh, lagi lu pertama keluar tuh. Yang diwawancara di rumah lu ngakunya lu orang Bekasi Babelan, tahu-taunya orang Jakarta lu. Giran ditanya sama Nusantara TV, sama presenter Nusantara TV, kalau KTP saya sih Jakarta, hanya anak sekolah di Bekasi. Terus lu ngapain songong? Kebiasaan lu segala ngelaporin Deddy Mulyadi lu selaku Gubernur Jawa Barat, sedangkan lu sendiri bukan warga Jawa Barat tulen lu. Sana lu ngejedok di Taman 24 jam lu, ngapain lu? Bikin malu nama Bekasi aja lu, ngeri-riwah gemes. Lu ngelaporin Gubernur Jawa Barat, posisi anak lu aja kagak masuk di dalam barak militer. Udah gitu anak lu ternyata di Bekasi timbang numpang sekolah doang, lu udah lelaguan kayak begitu. Beneran sumpah gua kalau deket sama dia pengen gua cetak-cetakin tuh jidatnya tuh biar mikir. Sana lu kembali ke habitat lu sana, ke daerah Jakarta sana kembali menjadi penghuni Taman 24 jam loh. Jagain tuh lampu taman lu sama lu tuh, biar apa? Biar otak lu terang. Lu kalah sama lampu taman 24 jam lu, pemikiran lu. Pak Adel Setiawan, kenapa Bapak? Kok sibuk kali ngurusin Kang Deddy Mulyadi dari kemarin ya kan? Dari anak-anak yang di barak militer belum lulus sampai sekarang udah lulus, udah kembali ke orang tuanya, Bapak masih sibuk aja ngurusin Kang Deddy. Kayaknya anak Pak Adel Setiawan juga nggak masuk pendidikan di barak militer. Semua orang tua, bapak, ibu, para siswa-siswi yang kemarin ikut pendidikan di barak militer juga nggak ada komplain kok, nggak ada bilang merasa jadi korban. Nah terus Pak Adel Setiawan ini memposisikan diri sebagai apa ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi ini? Ya emang nggak salah sih ya, itu hak setiap orang. Contohnya Pak Adel Setiawan melihat, menyaksikan dari jauh, ternyata ada yang janggal nih di pendidikan barak militer itu, terus dia melaporkan ke polisi. Ya sah-sah saja, tapi menurutku kurang tepat. Yang lebih tepat contohnya orang tua, para siswa, ya melihat ternyata ada yang salah, ada yang tidak benar di pendidikan barak militer, terus dia melaporkan ke polisi. Nah itu baru. Lah kalau ini Pak Adel Setiawan posisinya sebagai apa gitu? Bapaknya bukan, ibunya bukan, engkong Pak Budenya bukan, kenapa dia melaporkan ke polisi? Terus Pak Adel Setiawan ini bilang melibatkan anak dalam militer. Apa hubungannya? Ini hanya melatih, mendisiplinkan anak yang tidak bisa diatur itu doang. Emang anak-anak ini disuruh jaga perbatasan? Emang anak-anak di sini suruh ke Papua, menjaga kedaulatan negara, menjaga pertahanan negara? Apa sih? Bang Adel, nges lah aing mau ngalatih di budak paskibrakanya. Sama budak paskibrakanya dilatihna ku TNI jeung Polri. Eta berbau militer. Namun aya nu salahnya di puskap gini, atau kita lari atau rumahnya. Oke, aing bisa dipidanakan euy. Oke, aing mau bisa nyatu anak pemajikan aing, mah mau aing di penjara. Ayeuna mah nu ngibarkeun bendera ganti we ti ormas nya. Terus pelatihna Mang Adel. Pelatih baris berbarisna jeung ngibarkeun bendera pusaka ke 17 Agustus. Siapa sosok Adel Setiawan ini? Geus lah aing mah pusing tah. Sok kitu we lah barudaknya. Bantuan mikiran tak aing lieur. Panadol mana Panadol? Paramet, ayo pusing. Dilaporkan oleh Adel Setiawan ke Bareskrim Polri dan dengan alasan memasukkan anak ke barak militer adalah
perbuatan pidana. Urang mah aneh. Urang teh yakin si Adel eta sorangan lah. Pasti aya nu ditukangeun maneh Adel. Maneh sarua jeung nantang 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM. Tenang. KDM mah jalur langit, doa 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM lamun ngadoakeun si Adel teh ecreug ieu. Insyaallah teh hiji mah aya nu qabul. Teu kudu kekerasan, teu kudu nanaon, doa masyarakat lah, doa jelema leutik anu ditarulungan ku KDM mun ngadoakeun si Adel teh ecreug insyaallah pangeran teh sare Adel. Saha ditukangeun maneh. Nu boga duit tukangeun maneh saha teu mungkin maneh sosoranganan kikituan. Gada gidig sorangan, kudu aya nu ngamodalan weuh. Moal aya nanaonan maneh kikituan ge maneh sarua jeung hayang dipikang ewak masyarakat Jawa Barat 85% anu pro KDM. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya respon dari netizen dan juga tadi ada sedikit wawancara dari Adel Setiawan ya ketika ia menjadi bintang tamu di salah satu televisi swasta. Memang dalam wawancara tersebut Adel mengakui jika ia berKTP Jakarta ya, hanya saja anaknya sekolah di Bekasi, Jawa Barat. Tetapi kenapa yang saya herankan itu Adel Setiawan tidak setuju ya, maksudnya keberatan terkait program pengiriman anak-anak ini ke barak militer. Apakah anak Pak Adel nakal? Apakah anak Pak Adel ini bandel kali ya sehingga sangat takut sekali sepertinya. Dan ada masalah apa Pak Adel dengan militer ini? Sepertinya anti sekali ya. Kalau memang tidak setuju dengan program Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait pengiriman anak-anak ke barak militer, tinggal pindahkan saja. Anak Pak Adel ini tadinya sekolah di Bekasi. Silahkan pindahkan ke Jakarta. Saya yakin warga Jawa Barat tidak akan rugi dan tidak akan menyesal. Dan pastinya akan ikhlas ya. Jika keluarga Pak Adel dan Pak Adel tentunya pindah saja ya. Mau sekolahnya apa mau rumahnya silahkan pindah ya. Karena seharusnya Pak Adel Setiawan ini kritiklah ataupun perhatikan pemimpin Jakarta seperti Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno. Ya kan Pak Adel warga Jakarta. Ya, kinerjanya gimana? Ya udah 100 hari lebih ini Pak Pramono gimana gitu kan. Mengatasi anak-anak nakal seperti apa kan. Mengatasi anak-anak tawuran seperti apa. Nah seharusnya dikritik lah gitu loh. Pemimpin Jakarta, karena Pak Adel juga warga Jakarta, bukan warga Jawa Barat. Dalam hal ini bukan berarti Kang Deddy Mulyadi anti kritik, bukan. Tentu saja Kang Deddy Mulyadi siap dikritik ya. Memang seorang pemimpin seharusnya siap dikritik, siap dihujat ya. Tetapi untuk mengkritik kalau cuman koar-koar, cuap-cuap doang, buat apa mengkritik jika tidak ada solusi. Seperti yang kita tahu, Adel Setiawan ini mempermasalahkan program pengiriman anak-anak nakal ke barak militer. Adel Setiawan selalu saja membawa pasal Undang-Undang Perlindungan Hak Anak yaitu 76H ya, di mana pasal tersebut berbunyi dilarang anak-anak dibawa dalam kegiatan militer. Nah itu tentu saja dalam hal ini berbeda kegiatan militer dengan pendidikan karakter. Nah ini tentu saja berbeda ya, di mana kegiatan militer itu kan perang-perangan, latihan tempur, latihan mengemudikan tank, pesawat dan lain sebagainya. Kemudian ini pendidikan karakter. Mereka belajar seperti biasanya, seperti di sekolah gitu loh, menulis gitu kan. Cuman perbedaannya di sini mereka dituntut harus lebih disiplin. Dituntut harus bisa lebih tepat waktu. Ilmu agamanya juga diperdalam lagi kan dengan mengaji. Karena tentu saja di barak militer itu tidak hanya para tentara. Ada juga tim medis, tim kesehatan ya. Ada juga tim gurunya, bagian pendidikannya gitu kan. Ada juga bagian spiritualnya seperti agamanya juga kan dikembangin. Kemudian Pak Adel tidak hanya itu, dia juga merasa keberatan jika anak-anak yang dikirim ke barak militer itu kepalanya digundulin. Karena itu tentu saja berbau-bau militer katanya, kata Pak Adel. Kita bisa melihat di pesantren ya, ataupun di sekolah SMK ya, pasti rambutnya digundulin. Itu kan biar rapi. Karena tidak pantas jika ada pelajar ataupun anak sekolah rambutnya acak-acakan, aut-autan ataupun gondrong. Jadi itu bukan hal yang baru Pak Adel jika memang anak-anak sekolah ini digundulin, bukan hanya di barak militer doang. Kemudian Pak Adel juga tadi mengatakan juga dalam tuntutannya itu, masa anak-anak disuruh merangkak di tanah-tanah becek, di tanah-tanah kotor, latih baris berbaris. Nah ini kok lebih konyol lagi nih si Adel Setiawan ini ya. Kita semua pasti ya mungkin pernah ngalamin sekolah. Di mana di sekolah itu ada yang namanya pramuka. Di pramuka kan kita dilatih baris berbaris, dilatih bertahan hidup di hutan, ya kan? Dilatih merangkak juga, dilatih lari-lari, dilatih fisik. Nah itu apa bedanya? Jadi tentu saja digundulin ataupun dilatih baris berbaris itu bukan hal yang baru bagi para siswa-siswa ini. Dan bukan hanya di barak militer, tetapi di sekolah biasa pun ada ya.
latihan-latihan seperti itu, gitu kan. Itu dalam pramuka. Dan untuk rambut ini kok, masa iya anak sekolah gondrong, itu kan. Jadi memang kita tuh harus apa ya, pintar-pintar. Karena perkataan dari Adel Setiawan ini seolah-olah di barak militer itu mengerikan. Seolah-olah pendidikan di barak militer itu melanggar hak anak ya. Seolah-olah Adel Setiawan ini menggambarkan pendidikan karakter di barak militer itu disiksa gitu kan. Dilatih secara militer, dilatih perang-perangan. Nah ini seolah-olah Adel Setiawan ini menggambarkan seperti itu, mempramingnya seperti itu. Padahal tidak. Kita harus bisa membedakan kegiatan militer, wajib militer, dengan pendidikan karakter di barak militer. Itu tentu saja ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang beda. Tidak bisa disamakan. Namun memang tempatnya ya di militer. Tetapi tidak ada tuh kegiatan militer yang melibatkan anak sekolah. Tentu saja berbeda. Makanya Pak Adel sebelum berkomentar ataupun sebelum mengkritik itu, cek dulu ke lokasinya. Seperti apa anak-anak siswa ini di pembelajaran di barak militer itu seperti apa. Kegiatan mereka itu seperti apa. Jangan hanya bisanya cuma komentar mengkritik, komentar mengkritik tanpa tahu kondisi di barak militer itu. Aduh. Jadi ya seperti yang Kang Deddy Mulyadi pernah katakan, ya kita tanggapi saja dengan hati yang dingin. Karena mungkin mereka sedang mencari panggung, pansos, ingin viral, ingin tenar Adel Setiawan ini. Karena Adel Setiawan juga memang merupakan aktivis HMI. Memang Adel Setiawan ini pernah juga tuh ya, 2016 kalau nggak salah yang saya baca itu, melaporkan kader Demokrat, pokoknya Partai Demokrat lah, dilaporkan oleh Adel Setiawan ini. Dan sekarang melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait program balak militer ini. Aduh. Namun nyatanya sekarang terbongkar Adel Setiawan bukan warga Jawa Barat, tetapi warga Jakarta Adel Setiawan ini ya. Malu seumur hidup. Akhirnya Adel Setiawan pun terbongkar siapa sosok sebenarnya ya. Netizen dilawan gitu kan. Adel Setiawan pun digeruduk oleh mama ya. Diusir lah ya. Ya mudah-mudahan usir saja tuh. Karena nggak penting juga di Jawa Barat. Nah Sobat Intonasi bagaimana nih ya menurut Sobat semuanya mengenai laporan-laporan yang dilaporkan oleh si perkedel ini ke Barreskrim ataupun ke Komnas HAM. Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.